Kalau kita tahu makin lagi nggak boleh. Tapi kalau kebaikan, lu ceritain sama orang. Supaya apa? Supaya bisa ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Hajir Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Piye lur? Piye kabare? Sehat-sehat kabeh ta? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, duwe akeh, beras akeh, berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, oke lur, oke bro, oke teman-temanku, mari kita menonton lagi video tentang UIM alias Ustadz Yusuf Mansur. Oke guys, di sini beliau kan ceritanya kan mau mencalonkan menjadi calon legislatif. Nah, di sini apakah beliau mempunyai bakat? Kita doakan semoga beliau bisa menjadi salah satu DPR ya. Agar dan bisa bermanfaat bagi umat Islam. Yuk langsung saja kita lihat apakah beliau cocok, apakah pantas untuk menjadi calon legislatif. Oke, kita putar. Jangan lupa, jangan mencaci, jangan mencela ya guys. Kita sama-sama belajar. Duha, saya pernah meresmikan bareng beliau, meresmikan waktu itu Mandala mau terbang pertama kalinya. Teman-teman di bandara ngelihat udah mau ngeresmiin nih, udah mau mulai acara, Mas Sandiaga hilang, gak ketemu. Ya gimana mau ketemu orang kita lagi duha berdua sama dia. Nah yang gitu-gitu saya cerita. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau lu ada keburukan teman, jangan cerita, apalagi kalau lu nggak lihat. Usah kalau lihat gimana, makin wajib lagi lu nggak cerita, gitu. Nggak. Ini menarik sekali teman-teman dari statement ya UIM. Kalau kamu janganlah engkau membicarakan kejelekan teman kamu sesama Islam, karena itu adalah sama halnya kita menjelekkan saudara kita sendiri. Kita lanjutkan. Gak tahu nggak boleh kita cerita. Kalau kita tahu makin lagi nggak boleh. Tapi kalau kebaikan, lu ceritain sama orang. Supaya apa? Supaya bisa ditiru. Oke, jadi memang angle-nya. Jikalau kebaikan dari teman ataupun sesama muslim, ceritakan. Agar apa? Agar itu bisa ditiru oleh muslim yang lain. Lanjut lagi. Nah, itu sesuatu yang Anda ketahui. Karenanya angle-angle bagaimana beribadahnya seseorang. Iya. Oke. Di chat itu Anda juga bilang sudah lama menahan, ragu untuk tidak menceritakan. Itu kenapa? Iya, karena dilarang sama Pak Presiden. Jadi Presiden tuh berapa kali manggil saya. Dan sepanjang 2018, itu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ini live loh ya. Dan insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah saya sedang tidak berbohong. Artinya ketika saya bicara sepanjang 2018, itu bicaranya cuma umat, masyarakat, agama. Umat, masyarakat, agama. Itu aja. Dan tidak ada satupun yang dipublish oleh beliau sebagai kedekatan beliau dengan saya. Nggak ada. Nah, cuman ketika kemudian saya melihat, oh ini perlu belajar nih. Orang perlu belajar memuji. Dan saya akan mengulang, saya akan memuji nanti SBY. Tunggu aja, tunggu. Bentar lagi, saya punya kisah-kisah tentang SBY. Bagaimana tentang AHY. Oh, bentar lagi. Memang tentang Prabowo saya nggak punya kenangan nih. Karena emang pertemuan saya dengan beliau belum ada. Ya silakan aja kalau Mas Yusuf Martak misalkan mau memperkenalkan saya dengan Pak Prabowo, ya mari, bismillah. Kita duduk kok, 4 orang ini, 4 orang terbaik di negeri ini. Kalau omongan kita salah sama 4-4-nya, kita dikabulin sama Allah, 4-4-nya jadi jelek. Gak boleh. Ini mungkin salah satu strategi UIM ya, agar bisa berdekatan dengan para politisi-politisi besar ya, seperti Pak Prabowo, AHY, kemudian siapa lagi itu, Pak Presiden Jokowi dan Sandiaga Uno. Mungkin ini salah satu strategi UIM Ustadz Yusuf Mansur untuk apa? Untuk belajar berpolitik dan menjadi politik yang handal. Indonesia ini harus cakep. Indonesia ini mesti lempeng, mesti bener, mesti positif. Pak Ustadz. Ini lama-lama jadi mata Mansur nih. Pak Ustadz. Nggak boleh, harus mata Najwa. Saya membiarkan Anda berbicara karena saya mengundang Anda. Allah. Pak Ustadz, tadi Anda katakan dilarang. Kenapa dilarang? Gini,
Ya, salah satu yang saya soroti adalah keikhlasan beliau. Bagaimana ketulusan beliau menginginkan ada konglomerat Indonesia lahir. Dan Petren ini luar biasa. Kuenya fintech ini 10.000 triliun. Segede yang beredar di Indonesia. Oke, sebelum kampanye Petren bisa langsung to the point menjawab tadi. Ketika diwawancari Najwa Shihab malah panjang Petren, luar biasa Pak. UIM ini strateginya keren. Dia kampanye di sini tanpa biaya, gratis. Jadi dari situ ya kan, sebagai seorang presiden kan pengen dong ada pemain lokal yang menjadi nasional champion. Oke. Karena itu kemudian ada amanah itu. Nah saya lihat ini orang-orang ikhlas itu loh, ini orang-orang benar gitu. Hubungannya dengan melarang Anda bicara kebaikannya apa? Itu karena ikhlasnya dia larang saya bicara. Karena, apa yang dikhawatirkan? Iya bentar kan gue lagi jawab. Iya, apa yang dikhawatirkan? Nggak, gue jadi grogi. Diliatin orang cakep ini. Waktu SMP-nya gue liatin. Oke. Waktu SMP-nya ini kan saya kampusnya di UI. Pak Ustadz jangan mengalihkan pembicaraan, tolong dijawab. Tolong dijawab. Apa yang... Sama-sama pinter ngomong, beradu argumen, jadi bingung lawak. Apa yang dikhawatirkan? Anak rektor bos. Apa yang dikhawatirkan Pak Ustadz? Beliau bilang, Ustadz jangan ikut-ikutan pilpres. Nggak usah bela saya, nggak usah bantu dan nggak usah dukung saya. Ada Allah. Saya emang nggak jadi nggak apa-apa, paling partai yang pusing gitu. Serius. Kalau saya nggak jadi presiden, nanti saya jadi satpamnya Petren aja. Kenapa saya dilarang? Dia nggak mau. Basisnya Petren tuh di umat. Nanti umat ninggalin Petren. Begitu. Kalau sebentar, apa hubungannya Anda mendukung Jokowi dan umat akan meninggalkan Anda? Petren. Hubungannya apa? Lah, basisnya Petren itu di umat. Tapi saya percaya gitu loh. Bahwa episode memuji ini, episode mendoakan ini adalah kewajiban saya mendoakan empat-empatnya dan waman ma'hum. Oke. Waman haulahum. Sama siapa yang bersama dia sama siapa yang bersama. Terus diseling-selingi ini salah satu apa? Kepintaran UIM ya, marketing, kepintaran marketingnya. Ketika diwawancarai salah satu televisi besar, kemudian diselipkan di sela-sela perbincangan berdialog tanya jawab tadi itu dengan apa? Marketingnya itu dia ingin menonjolkan Petren. Nah itu kan salah satu strategi yang jarang dilakukan oleh seseorang ya, jarang dilakukan oleh orang lain. Yang ini ada strategi menarik ya, strategi menarik, udah di televisi nasional, kemudian free lagi, promosinya free lagi, nggak ada ini, nggak disponsori. Keren gitu strateginya nih Bersama mereka. Pak Ustadz saya masih belum paham, apa hubungannya kalau misalnya umat tahu kalau Pak Jokowi itu baik di mata Anda, itu akan mempengaruhi umat, memangnya ada umat yang keberatan kalau presidennya baik? Nggak paham, itu kan dari sisi Pak Presiden. Pak Presiden bilang, khawatir umat meninggalkan Petren, nggak usah lah bicara tentang saya. Dan itu disampaikan berkali-kali Pak. Disampaikan kepada teman-teman yang lain, pada Bu Mega, pada Yusuf Kala, kepada Prof. Apakah karena ada semacam saya ingin tahu reaksi orang. Kan ada kekhawatiran tuh dari Presiden Jokowi sampai kemudian melarang Anda. Tapi saya orang yang positif, nggak ada. Reaksinya sejauh ini apa? Saya berusaha positif. Orang yang positif, nggak ada khawatirnya. La takhaf wa la tahzan. Iya. Kelas. Rizki juga ya. Belajar memuji dan mengapresiasi. Ketika saya belajar memuji dan mengapresiasi, saya pengen Indonesia juga ikut belajar memuji dan mengapresiasi. luar biasa. Begini Pak. Begini Mbak Nana. Saya khawatir ya. Dari sisi khawatir yang benar nih. Bukan berceramah tapi dialog. Kemudian orang mengkotakkan Anda masuk ke dalam pendukung Jokowi Ma'ruf. Ya nggak apa-apa kan. Itu kan memang iya? Ya nggak apa-apa kayak orang kan. Memang iya? Ya kita nggak tahu. Belum. Artinya ia akan mendukung? Ya tunggu aja mata Najwa yang kedua lah. Jadi gitu ya guys. Ini mungkin salah satu strategi UIM untuk belajar, untuk masuk ke ruang lingkup politik. Dia ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif. Kita doakan semoga dia menjadi salah satu anggota legislatif yang berperan dan berkiprah untuk memperbaiki pemerintahan dan agar untuk memperjuangkan agama Islam dan norma-norma ataupun
apa ya, bukan norma sih, namun membela pada para guru-guru ngaji, para guru-guru honorer, dan para umat Islam. Bagaimana guru-guru honorer ini ditingkatkan